Super Trainer Lunar ya, digadang-gadang sebanding sama Super Blast dari ASICS. Gila nggak tuh? Gokil sih ini. Hypersonic 2.0 Tracer Training Racing. Kalau 1.1 ini lebih ringan lagi ya. Halo semuanya, sekarang saya lagi di product launchingnya Ortus 8 Running. 2, 1, and give a big applause for the Ortus 8, the new full product. Here we go. Nah, ini ada 4 sepatu yang luar biasa banget, produk baru yang akan di launching di 2025. Nah, kita bakal cek satu persatu nih, mulai dari yang standar dulu ya. Di sini ada Hyperfuse 3.0. All new Hyperfuse. Ini perubahannya drastis banget ya, daripada yang 2.0. Banyak banget perubahan speknya, mulai dari stacknya, kemudian juga komponnya. Cumulus Foam. Uppernya juga berubah. Bisa nyaman. Nah, ini dia buat daily trainer ya, daily trainer tapi bener-bener yang standar ya, bisa dipakai untuk daily biasa, easy run, kemudian katanya sih masih bisa dipakai tempo juga ya, tapi kayaknya sih cocoknya untuk easy sampai recovery run ya, untuk si Hyperfuse ini. We have 34 at the front, the forefoot, where before was 23. This Perbedaan you feel Hyperfuse light 3.0 dan feel very light. 2.1 jauh lebih tinggi tapi beratnya hampir sama. Nah, selanjutnya ada gokil sih ini, akhirnya Hypersonic diupdate juga ya. Ini Hypersonic 2.0. This is the runner that wants to get into racing. Bener-bener berubah drastis dari bentuknya, komponnya, kemudian juga semuanya bener-bener diubah 100% ya. Ini dia fitur, spek, dan juga material yang digunakan di Hypersonic 2.0. Jadi sekarang si Hypersonic ini dinamakan sebagai Tracer. Sepatu Tracer ya, bisa dipakai untuk training dan juga bisa dipakai untuk racing. Nah, yang menariknya adalah ini pakai critical foam, tapi bukan PEBA ya. Jadi ini critical foamnya buatannya Ortus, tapi itu kurang lebih sama saja seperti PEBA untuk dari bouncinya dan lain-lain. Nah, yang menarik juga dari sepatu ini rockernya luar biasa. Ini disebutnya Giro sama Mike ya, yang ngedesain sepatu ini. Bener-bener shape-nya rolling banget, dan sempat saya cobain, ini kerasa banget kayak gelinding banget gitu, dan cukup tidak stabil karena memang kayak cenderung lebih agresif ya. Nah, hal yang menarik yang lainnya, karena kenapa disebutnya sebagai tracer, training dan juga racing. Jadi kalau untuk training itu bisa dimasukkan insole-nya ya, tapi ketika digunakan untuk racing ini insole-nya dicopot, tapi di dalamnya ada insole yang sudah nempel di bagian midsole-nya. Jadi semakin pendek tapi semakin enak untuk dipakai buat racing. A removable sock liner. So this adds cushioning. We put the sock liner in, it becomes a very soft, comfortable shoe to run those long, slow distance runs. So we take the sock liner out, we lose some weight as well, so it becomes lighter, and now we go straight to the midsole. We have the new Alto Stratus midsole, which is very, very lightweight, but very responsive in terms of, come over here. The return of energy is almost up with the Solar, which is our elite shoe. We've got amazing return of energy, but it's a little bit less, but it's more durable, so we get many more miles out of it. Jadi ini buat temen-temen yang mungkin pengen sepatunya nggak terlalu banyak gitu, ini cocok banget. Sudah carbon plate juga ya di sini. Jadi dia bisa dipakai untuk trainingnya, tapi menurut saya juga training yang cepat ya. Misalkan training buat speed workout dan lain sebagainya, dan juga bisa dipakai untuk racing. Karena kalau menurut saya untuk easy ini agak-agak nggak stabil ya. Lihat aja shape-nya juga ini rolling banget gitu ya. Nah, ini menarik banget sih Hypersonic ini, update-nya luar biasa. My shoe that I tested, I ran 800 kilometers in the shoe. So it's not only a training shoe, a racing shoe, it's a durable shoe, a long-lasting shoe. Actually as light as many other brands' top racing shoes. So considering how much we put into this shoe, it's been a challenge with everyone.
constantly me going back and saying, no, we need to make it lighter. Beratnya jauh lebih ringan, 42 gram. Gila sih. Nah, berikutnya yang ini yang baru banget ya. Tapi sebelum ini saya mau bahas yang ini dulu nih. Update dari Solar 1.1. Upgrade kita bikin untuk Solar 1.1 ini cukup signifikan. Jadi ini update yang kelihatannya secara kasat mata ini nggak beda jauh sama solar yang sebelumnya. Tapi Solar 1.1 ini ringannya lebih ringan lagi ya. Yang sebelumnya aja udah di bawah 100 gram, 180-an gitu ya. 190 kalau di ukuran C43. Nah ini lebih ringan lagi 10 gram. Dan kenapa lebih ringan gitu? Karena uppernya ini dirubah juga. Jadinya lebih tipis lagi ya. Ini uppernya kemudian ada bolong-bolongnya juga. Jadi benar-benar dibuat semakin ringan. Dan katanya kalau kemarin itu banyak yang komplain bagian toe box-nya itu sempit gitu ya, di sini agak diperlebar gitu ya. Tomboknya sendiri kita bikin agak lebih longgar karena kita selalu dengerin apa kata pelari. Jadi banyak tahun lalu banyak ada masalah dengan tomboknya. Dan perubahan yang signifikan yang kelihatan adalah di bagian kolarnya. Nah ini juga banyak yang masih komplain terhadap Solar 1.0 kalau heel collarnya itu banyak yang lecet-lecet. Nah sekarang sudah mulai atau sudah dirubah ya, jadi lebih lembut dan juga lebih enak ya. Menurut saya ini bakal lebih enak sih. Semua pelari nanti setelah pakai Solar 1.1 No more blister. Nggak ada blister lagi. Yang signifikan lagi, ini di midsole-nya kelihatannya sama persis, tapi yang dirubah adalah komponnya. Jadi komposisi P-Box-nya dirubah. Yang dulu itu namanya Chiro 100, sekarang jadinya Chiro 100 Plus. Katanya sih hampir 2 kali lipat ya daripada yang Chiro 100 biasa untuk pantulannya seperti itu. Jadi ini bakal enak banget. Sepatu Ortus ini sudah sangat responsif, tapi kita bisa bikin sepatu ini lebih responsif. Makanya kita upgrade midfoam dari 1.1 untuk bisa lebih responsif lagi. Jadi formula yang ada di midfoam ini sangat berubah drastis. Jadi nanti waktu teman-teman yang sudah memakai Solar sebelumnya, saat memakai Solar ini pasti akan merasakan bahwa sepatu ini lebih responsif. Dalam artian saat kalian menghentakkan sepatunya, energi yang terserap itu tidak banyak hilang. Jadi yang dilontarkan akan lebih banyak. Dan komplainannya lain terkait dengan Solar itu adalah rubber outsole-nya katanya gampang banget tergerus, dan saya rasakan juga memang cukup gampang tergerus gitu ya. Makanya di sini untuk update mulai dari Hypersonic, kemudian Solar ini juga dia pakai, ada yang lewat nih Dokter Tirta. Dan ini untuk rubber outsole-nya dia abrasifnya turun dari yang tadinya 100-an sekarang jadinya 60. Artinya kalau AR-nya semakin turun itu semakin durable ya. Jadi memang bakal lebih awet lagi dibandingkan dari Solar yang biasa. Para pelari yang berlari di half marathon ataupun full marathon akan sangat terbantu. Udah ringan banget, sekarang makin ringan lagi, parah. Wow. Nah itu update dari Solar 1.1. Nah yang saya paling gila gitu ya di acara launching ini adalah sepatu super trainer dari Ortus Aid. Ini namanya Lunar ya, dari Abyss Solar ada sekarang Lunar. Ini dia spek, fitur, dan juga material yang digunakan di Ortus Lunar, si super trainer. Jadi ini bahkan digadang-gadang bisa sebanding sama Super Blast dari Asics. Gila nggak tuh? Dibandingin sama Super Blast yang banyak banget dicintain gitu ya. Karena memang itu sepatu yang benar-benar super trainer, bisa dipakai berbagai macam kecepatan. Ini juga katanya bisa mulai dari recovery run, kemudian easy run, dan bisa dipakai sampai kencengan, temporan, bahkan sampai interval. Jadi benar-benar diciptakan untuk all round daily trainer gitu. Insole-nya kita masih pakai insole yang sama. Terus ada 2 midfoam yang atas terbuat dari bahan yang kita yang sama pakai di Solar, yaitu Sado 100, dan lapisan yang di bawah adalah Cumulus foam. Jadi ada dua material yang berbeda dalam satu sepatu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan tadi di Solar ataupun sepatu-sepatu lainnya, kita sudah memakai rubber AR60. Jadi istilahnya abrasinya bisa lebih
lebih sedikit. Dari komponnya sendiri sebenarnya udah pakai super kompon gitu ya. Dan ini double layer. Katanya ini stabil banget juga ya. Ini menurut Bang Adi Wibowo-nya sebagai desainernya, ini bener-bener bisa dipakai untuk training yang panjang banget gitu ya. Artinya bisa digunakan untuk training yang secara profesional karena memang bisa dipakai berbagai macam kecepatan gitu ya. Bahkan untuk pelari pemula pun bisa pakai ini gitu ya. Karena memang kalau kita pakai yang karbon-karbonan pelari pemula itu kan kadang-kadang kakinya belum kuat gitu ya. Akhirnya banyak yang cedera. Nah, solusinya pakai super trainer ini gitu ya. Satu aja yang bisa dipakai untuk recovery, untuk interval. Mungkin seperti ini akan cocok buat kalian. Ya. Harganya setengahnya daripada Super Blast gitu ya. Dengan stack juga ini sudah ngelewatin batas maksimum dari yang ada di World Athletics ya. Ini tingginya aja 44, melewat dari 40 yang di batas maksimum. Jadi ini sepatu ilegal yang super trainer bisa dipakai berbagai macam kecepatan. Ini penasaran banget. Dan saya pakai ini stabil banget juga ya. Ini menggambarkan vertical oscillation. Jadi yang aku mau jelaskan di sini adalah bukan teknik lari aku, tetapi gaya pantul dari sepatu lunar itu sendiri. Jadi di grafik pertama bisa dilihat solar itu daya pantulnya sampai ke 9. Jadi aku pakai sepatu ini, kalian bisa lihat sendiri grafik pantulannya adalah di bawah dari solar. Ini Adidas Front X. Daya pantulnya hampir sama dengan Ortus normal. Dan yang terakhir adalah Adios Pro 3 yang daya pantunnya paling sedikit. Dibandingin sama Super Blast, gokil. Harganya setengah lebih. Tapi memang benar, jadi kalau kenapa saya diskusi ini sama Mas juga, karena insight kita ngobrol di lapangan, banyak yang punya super trainer, cuman satu yang sementara, yang kedua uangnya tak cukup. Jadi kita hadir dengan opsinya, gitu. Kita makan, kita lebih ringan ya Mas Adi ya. Masih tergolong ringan sebagai Max Cushion Super Trainer. Jadi nanti kita bakal mudah-mudahan bisa mencoba semua sepatu barunya dari Ortus. Ya, Bang Yuda dan Michelle. Nanti kita cobain semuanya sepatu-sepatu dari Ortus ini karena ini luar biasa ya, langsung ngeluarin 4 yang sepatu keren banget dari Ortus untuk tahun 2025 aja. So, buat teman-teman tunggu saja sepatu-sepatu keren dari Ortus ini segera hadir di tahun 2025. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.